Ya. Di lapangan dekat rumah ya, pas itu ada lapangan gitu, karena pas itu kan belum banyak rumah-rumah gitu ya. Iya, betul. Dia tuh Nah, ini jangan ketawa. Sabar. Bentar, mau cerita dulu nih. tanya. Oke, lapangan bola gimana? Ya, di situ tuh kita tuh lagi Halo guys, welcome back to konten kita di Quarter Medium. Di hari ini, di detik ini pun kita akan membahas suatu yang bertemakan apa? Sport. Benar sekali. Apalagi di Bandung itu sendiri mempunyai sebuah klub yang dibanggakan oleh Jawa Barat. Apa namanya kawan? Persib Bandung. Kita akan membahas tentang Persib Betul Bandung. sekali, kita akan membahas Persib Bandung. Jadi di episode ketiga ya? Ya. Betul. Ketiga ini kita akan ngobrolin Persib nih. Benar, Jadi benar pisan. Persib itu kan menurut saya bukan hanya sekedar klub sepak bola yang ada Ya, di Indonesia, tapi benar, dia benar. itu mempunyai entitas itu sendiri. Benar, Jadi eksisnya juga bukan hanya di Indonesia ya, tapi dari Asia Tenggara bahkan sampai dunia Luar pun juga. mengenal Persib itu apa sih dan Persib itu seperti apa kan? Ya, karena nggak tahu kenapa Persib itu tuh bisa memunculkan emosional dari para penontonnya dan penggemarnya itu sendiri. Sebelumnya kita Benar. dulu Ah, kita sampai lupa lagi, Apa astagfirullahaladzim. ini? Ya, perkenalkan gua Idai. Saya Alsat Vicky. Ya, kita juga di sini nanti akan mengundang narasumber. Ya. Yang dimana narasumbernya pasti tervalidasi 100% dia paham dengan Benar Persib. sekali. Kita di sini akan mendatangkan narasumber yang bukan main-main lah, bukan Ya. kaleng-kaleng. Nanti Mereka- kita akan hadirkan narasumber yang Benar, terpercaya. Support sejati gitu Betul, kan. betul Dari sekali. lahir Betul malahan sekali, dari ya. Borojol. Langsung aja kita Langsung panggilkan aja, saja. banyak kelama, Iya, kawan. panggilkan saja. Oke, Panggil kita saja. hadirkan, kita langsung saja panggil narasumber kita untuk mengobrolkan Persib Bandung. Silakan, Halo. teman-teman. Maju mampu. Abang. Sehat abang. Ya, Silakan duduk. Silakan duduk abang. Aduh. Udah lama nih bang nggak ketemu. Terima kasih Kang sudah hadir ke podcast kita nih. Ya. Dari kemarin nunggu-nunggu. Oh, siap. Dari kemarin kan Udah ditunggu. Emang kita juga Udah gak kuat. Gak kuat pengen apa? Gak kuat pengen apa? pengen bahas. Pengen pamer. Pengen pamer gitu kan. Pamer Keren. kualitas Persib sehari ini Asik. berkembangnya gimana gitu. Siap. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Ya. akang-akang ini. Boleh Ya, perkenalan dulu. sebelumnya perkenalkan saya Dias, bisa dipanggil Demong. Demong. Akang Demong, kita panggilnya Akang Demong. Akang Demong. Ini dia Akang Demong. Kalau Akang aku Acil. Acil. Acil, Oke, tapi Akang Demong. biasanya Acil itu suka dipanggil anak kecil. Anak kecil. Nah, itu dulu aku kecil. Oh, dulu teh. Nah, Waktu waktu orang kecil yang badannya sebesar Bang Demong. Oh, Bang Demong langsung Bahkan lebih kecil kayaknya. Cuma aku karena banyak minum susu dari MBG ya. Oh, Udah ada oh, yang udah ada. Udah. Oh, udah. Udah. Kita kan nggak jangan bahas itu ya. Siap. Benar. Ya, jadi ini Kang di podcast kita kali ini di Quarter Medium di episode Ya. ketiga itu kita akan mengobrolkan terkait sport. Benar. Nah, kita kan sport itu luas cakupannya itu. Jadi kita akan mengkerucutkan ke Persib nih. Jadi kita akan ngobrolin Persib Bandung. Ya. Karena memang ramai apalagi di media sosial terkait Persib Bandung gitu. Makanya kita ambillah suatu topik tentang Persib Bandung itu sendiri. Betul sekali. Gitu. Jadi ini nih kalau kita berbicara tentang Persib, Nah, rasanya klub ini bukan hanya sekedar klub sepak bola. Ya, setuju. Bukan hanya sekedar klub sepak bola. Jadi kenapa sih bisa ada asumsi ataupun narasi seperti itu? Jadi Persib itu bukan hanya klub sepak bola, tapi dia itu ada suatu entitas yang Ya. mencirikan bahwasanya Persib ini besar gitu. Benar. Jadi apa sih yang berbeda Ya. dengan klub-klub sepak bola yang lain? Nah, boleh. Boleh silakan. Kang Demong gimana ya kemarin? Kemarin dia udah 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 gak kuat siap. cenah. Udah siap. Cerita ke aku karena kan emang sahabat ya, Ya. dari kecil. Cil, orang ini mau podcast sana temenin gitu. Udah gak sabar. Ayo. pengen banget gitu. Cok. Dok, Bang Demong,
Apa sih Apa sih yang gimana nih? bikin beda Persib itu dari klub-klub sepak bola yang lain? Apa? Nah, itu apa sih menurut? Itu aja banyak perbedaan sangat terutama dari Dari apa? tingkat apa? Prestasi ya. Oh, prestasi, prestasi betul. benar. Bintang berapa sekarang Persib itu? 5. Bintang 5. Oh, keren, enam nggak? Keren. Sampai borong sekarang. Oke. Terus Jadi Persib ini sangatlah apa? Jadi salah satu budaya Budaya. ya yang turun temurun atau kecintaannya dari sejak kecil sampai gede terus Bahkan- diturun temurunkan iya betul, bahkan usia dini ya Benar. masih anak-anak dia guys mau bebelaan Persib mau Benar, aing Persib. misalnya. Persib mau Apalagi aing. ada pemain urang Alita Namal. Nah, kayak gitu kalau main bola gitu. Betul. Jadi ada unsur budayanya kan Persib itu sendiri. Jadi itulah yang membedakan Persib Bandung dengan klub-klub yang lain. ya, Ya, jadi kalau dari- menanamkan cinta masih ada. dari Menanamkan sejak cinta. kecil. Cinta. Oke. Oke. Dari mantap. ayah turun ke anak, dari anak turun ke anak lagi gitu kan. Tim biru. Benar sekali. Ada lagi Kang Dong. Udah cukup. Oh, udah Lanjut, cukup. Kak. Gimana menurut kamu? Kang Acil gimana? Ya kalau dari pengalaman aku mah ya kenapa Persib ini bisa sampai sebesar ini tuh benar kata Bang Demong kalau misalkan ini tuh emang dibangun dari kecil, Akang. Jadi dibangun dari kecil biasalah didoktrin sama orang tua. Terus sekarang di setiap sudut kota Bandung tuh udah pasti ada nobar. Benar. Jadi sekali, benar. kita tuh anak kecil tuh pada saat itu pas kita masih kecil ya berdua kita sering nobar ya pas itu di Sis Kamling. Oh, sok nobar ya. berarti. Iya. Pakai sepeda. Nah kita tuh bingung, wih apa tuh rame-rame. Nah awalnya kayak gitu, FOMO. Akhirnya ternyata oh Persib lagi main. Nah dari situlah kita tuh mulai kecintaan sama Persib, mulai beli jersey Persib, main bola ya pas itu sering kamu pas itu ada cerita lucu. Gimana Ya, kenapa nih? Menarik. Pas itu ini ada cerita lucu katanya ini. pas lagi Jadi penasaran apa ceritanya? Jadi pas penasaran itu nggak? tuh- Penasaran pasti sok. Nah, ya jadi ceritain jangan. Ceritain Nggak apa-apa. Ceritain aja enggak apa-apa. Jadi pas itu tuh kita tuh lagi main bola lah. oh ya. Di lapangan deket rumah ya pas itu ada lapangan gitu karena pas itu kan belum banyak rumah-rumah gitu ya. Benar. Iya, betul. Dia tuh Nah, ini jangan ketawa. Sabar. Benar, mau cerita dulu nih. Ceritanya. Oke, lapangan bola gimana? ya di situ tuh kita tuh lagi Lagi bermain bola. goblok anjing lu itu. Itu bener anjing videografer. Tahan dulu guys. Pasti seru ceritanya pasti lucu ini. Gimana? Jadi pas itu Ayo lanjut. jadi beban ke orang tering jauh. Mau cerita lucu lah. Ini pasti lucu ini pasti lucu. Jadi anjing. Kita sampai nangis kalau kami kita aduh. Tahan. Jadi pas itu tuh ya dia tuh sempet kan badan dia kecil ya. Oh iya. Ngiperin dia tuh. Oh, dia kiper. Geser, mundur. Kecepur got. Nah, iya. Sampai basah kuyup. Wah. Kayak gitu. Kamu ngalamin kayak gitu? Ngalamin. Saking cinta ke main bola. Oh, aku tahu. Asik. Kenapa disebut demong? Nah, itu. Karena cemong teh. Itu. Iya, cemong. Nah. Kakak masuk got. Iya. Demong. Oh, dari situ istilah demong. Nah. dikeluarin. Makanya pas itu tuh ya akhirnya kita dari situ mulai jatuh cinta lah ke Persib. Jadi kayak kita tuh ngelihat sekarang tuh Persib tuh udah makin hebat, Ya, makin benar. prestasinya juga makin meningkat ya apalagi Ya. sekarang Persib ini udah mau go to ASEAN gitu ya. Ya. Jadi targetnya tuh udah bukan Liga Indonesia lagi, tapi target utamanya ya di Asia kayak gitu. Jadi ya kita udah terdoktrin dari kecil makanya itu tuh jadi melekat ke budaya sih sekarang Oke. bener kata Bang Demong. Betul. Jadi ini gua mau nanya nih. Jadi sebenarnya yang dijual Persib itu bukan cuma pertandingan, Mbak. Benar. Jadi ada suatu hal yang memang memberikan kesan pengalaman yang berarti untuk supporter ataupun penonton-penonton yang memang menyukai Persib itu sendiri. Betul. Oke, menarik. Nah, untuk bagi Persib ini sendiri nih, apakah basis supporter dari pendukung kita itu menjadi faktor utama buat Persib bisa meningkatkan prestasinya gitu? Gimana Bang Demong?
Dari kamu dulu. Itu yang ditanya Kan tadi kamu. aku dulu, tadi kamu sekarang kamu. Gimana Bang Demong? Bang Demong gimana? Ini kawan si Joli. Basic supporter itu bisa menjadi faktor sehingga Persib itu bisa meningkat prestasinya. Nah, Atau gimana? Ya, Tentunya. tentunya sangat Ini mau siapa satu-satu ya, satu-satu. Cuy. Kamu dulu aja. Kamu dulu lah. Oh, kamu dulu aja. tentunya sangat berpengaruh ya Boboto itu buat Persib, dimana setiap home atau away Ya. Boboto selalu hadir di sana untuk mensupport. Saking cintanya gitu, why pun kita sikat. Iya. Karena bagi Boboto Persib adalah harga diri. Harga Kota diri Bandung. asik. Jadi pokoknya mah Persib Jiwa raga kami geningan nyanyiin dong yang lagunya Jiwa Raga Kami. Nah, itu. Apa? Nih guys, ini kita santai aja ya podcastnya. Tapi emang sangat berpengaruh Kang. Jadi kalau misalkan pernah dengar lah pasti istilah pemain ke-12. Nah, pemain ke-12 Persib ini Boboto. Ya. Gimana pun caranya kita tuh bikin gentar lawan di kandang kita sendiri ataupun di kandang lawan kita bikin si lawan Persib ini gentar sama kita. Ya, ya. Jadi ya buat pemain bola tuh buat lawan nih itu tuh jadi pressure sendiri ketika ngelihat Boboto tuh full. Ya, Misalnya misalnya pas itu di Sijalak Harupat pas itu ya. Ingat banget yang pas itu kita umur 2 SMP yang kita main ke sana. Kita berdua. Mabang. Iya. Mabak ke stadion berdua. Iya, Asik. saking. Nah, itu Pertama kalinya ke Cintanya. stadion. Tapi itu loyalitas terhadap Persibnya. Nah, itu Benar, makanya benar. pas itu tuh benar-benar full lah Hmm. stadion tuh. Dan di situ juga kita sebagai penonton amazed juga gitu Yes. terhadap Bobotoh. Kita aja yang nonton merinding apalagi yang main lawan. benar. Wah, udah makanya itu. Sehingga bisa membakar semangat dari pemain-pemain Persib Bandung itu Betul. sendiri gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau melihat perkembangan Persib nih dari beberapa musim ke belakang sampai sekarang, penilaian dari Akang-Akang gimana sih untuk perkembangan Persib ke depan? Oh, dari kamu dulu. Oke, Ya, dari- terus tadi. Siap, Ya. aman. Bang. Aman Demong. Kang Demong. Tenang. CS berat. Asli. Jadi kalau menurut aku ya perkembangan Persib ini benar-benar signifikan. Terlihat pada saat zamannya Luis Milla ya. Yes. Kita tuh ada di urutan 18. Degradasi. Zona degradasi dan itu di sana kita base supporter juga merasa sedih gitu. Jujur banget terasa sedih kenapa ini Persib nu aing geuning. Tapi ada di zona degradasi kan deg-degan ya. Dan untungnya pada saat itu tuh Luis Milla mengundurkan diri dan diganti oleh Bojan Hodak. Bojan Hodak mulai merenovasi dari sisi kedalaman skuad Ya. sampai akhirnya alhamdulillah Persib sampai hat-trick ya sekarang. Kembali ya. Jadi ya itu si titik balik tuh menurut aku di situ penilaian terbaik aku tuh pada saat titik balik Luis Milla. Jadi, Memang kalau di- dari Bang Demong gimana nih? Demong gimana? Gimana, Demong? Menurut aku sih, jadi apa tadi teh? perkembangan nih. Perkembangan. Oh, kayak gimana? Jadi perkembangan Persib saat ini sangat drastis ya Drastis gitu. dari mulai Bojan Hodak itu kan udah lama gitu nggak juara. Hampir Juara satu itu tahun, hampir 2000 satu tahun. berapa? 14. 2014 ya. Nah, 14. itu Presiden itu. gebrakan Bojan sangat memainkan peran banget gitu Harus buat memainkan peran beliau Sebagai coaching Keren, gitu. keren, keren. dari mulai mengambil pemain yang berkualitas gitu, udah main-main dengan hatinya di situ, semua pemain bermain dengan hati, terus sportif, jadi berkembangnya terus permainan itu encer dan Oh, jadi sampai encer. saat ini Oke. Ya. memberikan hasil yang maksimal. Iya. Jadi 3 piala. Enggak cuma itu jadi sekarang nih Persib juga udah mulai fokus kan ke Asia yang sebenarnya aku tadi bilang. Terus sekarang tuh udah pemain-pemain tuh udah level Asia banget, udah level bahkan bukan Asia ya, Eropa lah. Kita lihat mendatangkan sekarang Sandy Walsh. Terus ada Ragnar Oratmangun. Dan itu tuh ya fondasi Persib tuh saat ini tuh sedang dibangun lebih gila lagi untuk kedepannya. Oke, Level timnas. Nah, itu dia. Apalagi nih sekarang
Peralta gitu. Nah. Tanggapan Abang Demong yang lagi Peralta. menginginkan Peralta ke Persib akhirnya terjadi nih. Kayak gimana Abang Demong? Dia sampai nangis pas itu. Oh, iya. Peralta katanya seneng banget, alhamdulillah Aduh, gitu. Ya itu saking emosionalnya ya Heeh. karena Terharu, bangga. Terharu. benar suatu kebanggaan MVP di Liga kemarin bisa bergabung di Persib Bandung gitu kan. Kayak gimana Kang Demong? Perasaannya waktu itu? perasaannya tentunya sangat senang banget ya. Ya. Menambah kekuatan bagi Persib. Dan dulu juga kan Ciro gitu gini. Waktu Ciro Memberikan sebuah kualitas yang baik juga, jadi Prestasi lah ya. ya prestasi yang baik, jadi Peralta kayaknya akan Mengikuti juga yang sama. mengikuti jejak Ciro. Ciro. Ya semoga Semoga aja. aja. Semoga ini menjadi harapan kita bersama nih. Begitu. Lanjut aja lah kita ke Persib. Kalau berbicara tentang pemain nih, menurut Akang apa yang menjadi kekuatan Persib Bandung itu dari pemainnya yang paling menonjol untuk saat ini tuh siapa nih? Perkiraan lah. Perkiraan lah. Prediksi. Yang paling menonjol yang bisa Untuk di musim ini. membawa Persib Bandung tuh melambung tinggi Buat gitu. di musim baru ya. Di musim baru aja di sekarang gitu, di squad sekarang. Ya, untuk squad sekarang kan kita udah mulai lagi ya, ada turnamen lagi Piala Presiden. Ya. Ya, 4 kompetensi loh Kang Ya, Persib sekarang. iya. Edan. Asia, Liga, Piala Presiden, terus Shopee. Shopee. Nah, ya jadi semoga salah satunya, tapi enggak salah satu, pengennya semua direbut ya, direbut semua. Harus itu. Bisa semua kapain satu. Benar banget Kang. Jadi Pemain. Pemainnya gimana? Siapa nih yang akan menggendong Persib Bandung? tentunya kan kemarin lihat nonton Persib lawan Arema lumayan gitu ya. Iya. Pemain barunya mulai menonjolkan eksistensi mereka gitu di lapangan. Setuju. Memperlihatkan profesional mereka di lapangan. Tentunya sangat memuaskan ya, lumayan. Menurut aku yang saat ini berkembang pemain muda itu siapa? Siapa? Tanamal. Nah, ya itu Tanamal. Oh, Tanamal yang si Pirang siapa? Ya. Pirang itu Kayaknya ya, memang. ya kayaknya itu bisa jadi potensi saingan BK mungkin ya. Beckham. Kan back kiri dia. Back kiri dia. Oh, baik. Back sayap kiri dia. Aduh, mungkin ini tadi karena buka kacamata. Tahu ya lampu ya ini. Jadi lupa. Jadi lupa. Oh, kan nama siapa? Awan. Gak apa. Manusia itu tempatnya Dalam. Benar. Tapi ya kalau menurut aku nih sekarang nih lini kekuatan dari Seru lini kekuatan dari Persib saat ini tuh menurut aku di tengah. di tengah. Sekarang pemain baru dari Jepang Notsuda. God. Wah itu main gila-gilaan bener. Ya. Kebayang sekarang Tom Hayo tuh udah nggak perlu fokus bertahan lagi. Benar. Sekarang terakhir kemarin timnas Timnas Indonesia. Indonesia lawan Kamboja, Tom Haye sama Mark Locke main gila-gilaan. Main gila-gilaan. Tentunya pasti di situ mungkin di lini tengah tuh Notsuda tuh bakalan jadi midfielder, defender midfielder. Di depan dua ada Tom Haye sama Mark Locke, di situ udah jalan. Belum lagi nanti di sisi kiri ada Ragnar Uratmano, di Ya. kanan Menalo atau Beckham, di depan Basik atau Ragnar, ya Ramon. Wah, itu udah gila-gilaan dah sekarang mah. Memang skuad untuk saat ini berkualitas banget. Berkualitas gitu kan. banget, kualitas Eropa. Oke. Ya, jadi intinya buat harapan kita buat Persib kan tadi mulai dari pemain, Iya. terus kita berharap bahwasanya Persib bisa juara lagi di musim ini ya. Benar. Amin. Dengan berbagai Terus. liga yang Wajib ada kan. Banget. Konvoy deui Iya, Kang. Naon ieu teh Wededet. Wededet gendeuy Bandung. Ada cerita gak tentang WDD? Ada itu juga. Pas itu. Wah, ini satu lagi cerita nih. Pas konvoy. Pas konvoy. Gimana nih? Aduh, gimana ya nggak enak ya. Sebelum masuki pertanyaan terakhir guys, ayo gimana? Pas itu Sekarang ke maba.
Geus cut kan. Karunya. Gimana ini? Mau disampaikan ceritanya nggak ini? Aduh, penonton udah nungguin ini. Ya, Ceritanya. boleh stop. Oh, boleh. Karena itu seru gitu. Enggak, bahkan dia yang bikin biar bisa ceritanya. menghibur ya kan. Iya, benar. Nggak apa-apa. Dia yang cerita kan, dia yang cerita apa? Oh, gimana Coba coba? ceritakan. Ya. Ya, pas itulah maksudnya kita konvoy Oke. bareng-bareng. Merayakan. Nah, kita tuh ke Geraha Persib dulu dari Geraha Persib. ke Geraha Persib. Dari kita, mana itu? Dari mana? Dari rumah, Oh, dari kita ngumpul ke Geraha Persib. Iya, ya. Ke Geraha Persib dulu, ikut sama teman-teman yang lain. Ikut muter malam-malam tapi ini mah. Ya, malam. Muter, kita ke bawah Pasopati. Oh. Nah, Emang sangat seru di situ. Emang banyak- sangat seru emang di situ. puncakna, Nah, bener. itu. pusatna. Heeh. Karena di perempatan Dago tuh pada saat itu benar-benar lagi chaos lah pas Chaos, itu. ya. Kayak langsung ya kan guys. Gua cerita kelas lagi kan. Ya apa? Era anjing. Kamu kau lagi era anjing. Nah, Bukan saya. nah pas itu tuh dia tuh kita lagi konvoy, wah teriak Persib champion, Persib Benar. champion gitu. Nyalain flare kita. Akang atau Kang Demong. Kang Demong. Ngomong nyalain lagi. Oke. Nyalain flare. Benar. Cis. Lah, Apa tuh? Apa ini? Apa nih? Iya, orang dan ceritain lah yang itu. Ceritain yang Gimana? itu. Apa yang terjadi? Yang pas nih? itu. Waktu menyalakan flare. Pas cabut flare ya. Heeh. Ada muka ini sih. Ada muka Bang Acil. Abang Acil. Di depan muka gua. Astaga. Astagfirullahaladzim. Lah kan gua kejar ya. Gua kejar. Kata gua ini bener-bener ya si Demong. Ngejar. Keinjak sama orang di situ. Sama orang. Iya. Alah, makanya kayak kurang ini Makanya. akibat injak-injak gitu kan. Pulang-pulang bonyok. Makanya dinamain Demong. Namanya Demong lagi kayak gitu. Hasilnya demong lagi karena terinjak. Injak-injak. Memang Oke, cocok oke. banget demong. Ya. Jadi ini basicnya itu Ya. kayak stand up ini ya. Cuman dibaluti dengan Ya, apa? biar Spontan. ya, Kita- biar santai lah. Anak tongkrongan lah biasa. Oh, jadi AOG-nya cerita pas WDD Banyak cerita. Banyak banget ceritanya nih tentang Kang Demong. Cuman kita karena terbatas waktu juga nih. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan. Gimana Kang? Terkait Persib. Boleh. Ini mah ada serius artinya. Siap. Serius. Nanti kan ngobrolkan Persib, perkembangan Persib ya. Benar. Baik dari kekuatannya sampai kepada pemain-pemainnya. Benar. Nah, ini pasti dong Persib mempunyai tantangan, Ya. ya kan? Nah ini yang menjadi tantangan Persib ke depannya apa nih? Baik di musim ini ataupun musim-musim berikutnya. Di musim inilah apa yang menjadi tantangan Persib menghadapi musim ini? Apa? Oh. Tentunya di musim ini banyak sekali pertandingan ya. Favorit Jadwal lah, padat jadwalnya lah. padat gitu. Padat ya, oke. Jadi itu bisa jadi salah satu tantangan dari Persib. Oke. Terkait apalagi terkait fisik gitu kan. Kang Ingkid lah ini nama. Bisa dilanjut. Nah, tapi selain itu ya benar kata Kang Demong tadi kalau misalkan itu tuh maksudnya ke konsistensi ya. Oke. Dari konsistensi pemain, taktikal segala. Karena kan balik lagi ya taktikal juga harus kita dapetin tuh dengan fisik pemain yang bagus gitu. Sedangkan dengan jadwal padat, banyak juga pertandingan otomatis kan kelelahan juga apalagi kita keluar kota Ya. keluar negeri gitu kan pasti capek banget. Iya, betul. Nah, tantangan yang pertama itu konsistensi, yang kedua tuh ada tantangan karena kita baru aja ganti pelatih. Iya. Oh iya. Bukan Bojan Igor Hordak Tolik. lagi, Igor Tolik sekarang. Nah, itu juga mungkin emang sebelumnya asisten pelatih dari Bojan Hordak, cuma tetap aja kan yang namanya Butuh penyesuaian kembali kan. belum lagi tim-tim lain juga mulai merombak sisi permainannya apalagi dari tim rival. Persija udah bawa Sinteyong yang Ya, dimana kita oh, juga iya. tahu perkembangan Sinteyong untuk timnas Indonesia bagaimana. Nah, itu juga jadi tantangan terbesar kita juga untuk Persib. Dan yang ketiga konsistensi dari manajemen Persib. Balik lagi, meskipun Persib ini sangat amat stabil ya dalam finance-nya, dalam keuangannya, cuma kan balik lagi ya
aku tuh benar-benar takut terjadi apa-apa lah. Kayak contohnya kan kemarin juga Teddy itu kan didepak ya, benar. digantiin sama yang baru sekarang juga ya. Aku tuh nggak mau sampai Persib tuh rombak-rombak lagi lah dari sisi manajemen. Itu sih tantangannya. Oke, berarti itu tantangan terbesar Persib Iya, saat ini ya. konsistensi. Tapi ya terus mudah-mudahan Persib bisa melaluinya dengan lancar. Amin. Semoga bisa mencapai apa yang menjadi harapan dari Benar. Persib dan kita semua saat ini ya. Bener. Mungkin sebelum penutup juga nih, kasih dong presentasi tentang pertandingan atau permainan dari Persib kemarin lawan Arema nih. Nah. Berapa nih menurut Kang Demong bisa dipresentasiin berapa persen nih persiapannya? Karena kan itu awal perdana gitu Iya, kan. iya. Menurut aku sih lumayan bagus ya. Aku kasih nilai 80% lah ya. 80%. Oke. Jadi banyaknya masih banyak revisi gitu. Iya. Soalnya kan pemain-pemain baru masih belum stabil komunikasinya tentunya. Terus gaya bermainnya belum ketebak. Jadi Terus setiap banyak penyesuaian kembali. harus disesuaikan kembali. Jadi lanjut. Ya, jadi Seru nih Kang Domong. Keren Kang Domong. Ya lanjut Kang Amir. ya jadi kalau misalkan yang aku baca mah ya benar 8 di antara ya 60 sampai 80 lah. Soalnya aku ngelihat kayak permainan Persib ini ya betul belum stabil juga karena penyesuaian lagi dengan pelatih baru. Terus kita juga nggak pakai full squad kan. Kita pakai pemain-pemain yang muda juga banyak di sana. Kayak kemarin Tanamal dikasih kesempatan, terus ada juga beberapa pemain muda juga. Najril Terus juga. iya, terus belum lagi striker baru kita juga harus beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Tentunya aku masih ya di range 60 sampai 80 lah, itu masih banyak perombakan juga, benar kata Kang Demong tadi, harus emang kuatin lagi dari sisi teamworknya sih. Masih kurang teamworknya. Tapi segitu udah indah gitu, apalagi Udah udah indah. mendapatkan kemenangan. Iya, wah, Kalau udah komplit gitu. udah komplit kemarin. Kalau Ragnar main, Tom Haye main, wah, Apa namanya? Peradul Adulnya Kang Domong udah adul. Peralta lagi OTW katanya di sosial media. Lagi OTW Iya. ke Bandung katanya, benar gak? udah nyampe di Bandung. sampai. Udah sampai di Bandung Peralta. Berarti kemungkinan besar dia akan main ya Di game kedua gitu ngelawan Semoga lah. Tiga paling ketiga. Semoga, berharap banget sih, soalnya penasaran banget sama Peralta jujur. Mungkin nanti ngelawan DPPM ada kemungkinan dimainkan nggak Peralta nih? Kayaknya belum sih. Belum, ya, belum. Soalnya harus Penyesuaian dengan suhu Bandung kayaknya. harus ini udah. tes fisik lagi, tes soalnya fisik. takutnya capek kan dari Iya. Argentina makan bacang. Ya. Udah di akhir Oke. season kita juga, udah di akhir segmen juga nih. Kita akan memberikan pertanyaan terkait harapan ke depan buat Persib Bandung. Dari Akang Demong gimana nih supaya Persib harapannya kayak gimana Persib Bandung khususnya? Harapan aku saya ya sebagai bobotoh gitu. Bobotoh sejati. Siap, Kang Domong, foto. Harapannya tentunya Persib bisa meraih lanjut lagi prestasinya lebih banyak lagi. Ya, amin. Apalagi kita pengen targetnya mah pengen itu Asia gitu. Asia. iya. Juara Asia gitu kan. Udah udah bosen liga mah gitu. Juara terus. Kan Kang Domong. Terus di segi perkembangan lapangan, stadion, tempat latih. Nah, itu pengen lebih profesional lagi, lebih nyaman untuk Prepare lah ya, pemain. prepare kembali. Fasilitasnya diperbaiki lagi gitu. Kalau harapan besar aku ya, yang pastinya kita juara liga lagi. Iya. Itu menurut aku harga mati juga. Benar. Meskipun target kita yang sebenarnya Asia, cuma jangan sampai kalah lah di Liga Indonesia gitu. Karena ya kita harus bisa mempertahankan itu. Terus ya harapannya sih dengan pelatih baru ini para pemain udah harusnya bisa cepat beradaptasi ya. Terus harapan juga buat pemain-pemain baru kayak Ragnar Roretmangun, terus Menalon, Notsuda, Benar. Peralta, apalagi pengen cepet-cepet nyetel lah gitu. Ya. Terus harapan juga buat Persib, tolong kembangkan pemain-pemain muda dari Akademi Persib. Nah, Karena generasi. ya, karena balik lagi ya, Penting. fondasi itu harus dimulai dari dini lah gitu. Jadi pertahanin aja
yang pemain-pemain muda kasih kesempatan biar mungkin bisa jadi kayak Beckham, next Beckham. Sukses. Benar sekali, benar. Udah pelanjut ya penerus federasi betul. Apalagi yang asli Jawa Barat, Pak. Hai. Kita Wajib. Wajib pisan eta banyak. keren. Oke, menarik sekali ya obrolan kita di episode ketiga ini. Ngobrolkan terkait Persib, Persib, nah guys. Mudah-mudahan tadi apa yang kita obrolkan teh bisa mencerna dengan baik lah ya, meskipun tadi kita banyak komedinya, tapi terkenal itu jadi jadi penghibur ya, jadi penghias podcast kita lah. Maksudnya jangan terlalu serius kan, serius mah di DPR kayaknya. Iya. Oke lah segitu. Oke, terima kasih Kang Terima Acil. kasih, Bida. Terima kasih Terima juga kasih, Akang buat Demong. Kang Demong. Akang Acil, semoga Semoga- kita akan bertemu lagi Ya, di betul. next Oke. episode kita, oke? Pokoknya terus jadi Terima kasih, bobotoh Tuhan. yang Sejati gitu. sejati yang memberikan terbaik untuk Ya. kontribusinya buat Siap. Persib pokoknya namanya. Thank you banget ya udah ngundang Ya. kita. Ya, Thank you. oke. Bang Acil seneng banget. Hai. Bang Acil. Bang Bang Acil. Demong. Bang Demong seneng Demong banget. dia. Bang Demong seneng banget. Apa demong deh? Demong tadi demong Dekil. Oke guys, sekian terima kasih. Kembali lagi nanti dengan podcast kita di episode berikutnya. Salam salam bobotoh kumaha. Nyanyiin dulu atuh satu lagu. Nyanyiin. Satu lagu, we. Dia tuh teman-teman, dia tuh kapok. Enggak. Kenapa? Tapi dia tuh pengen jadi kapok. Iya atuh lah. Coba, coba. Sabait. Coba sabait. Buat Persib Mars Persib itu atau Can Persib. Cen Persib. Bagimu Persib jiwa raga kami. Saya Idai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quarter medium. Wow, To quarter from war. Bye.